Halo, kembali guys dengan Orson Official ya di hari Kamis 9 Desember 2021. Di sini ada alert ya bahwa GU membentuk sebuah break low baru ya. Ini lumayan berbahaya. Jadi analisa yang kemarin syarat terpentingnya adalah jika tidak ada new break low, yaitu di low-nya di tanggal 30 November 1.3193 dan itu sudah di break. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita akan menggeser low-nya ya. Yang kita harus perhatikan sebenarnya GU itu sudah melakukan koreksi 38,2% ya. Kita ambil contoh ya. Kita hilangkan garis horizontal ini ya. Kita hilangkan satu biar enak melihatnya ya, bahwa naked trading analisa teknikal pun itu tidak benar-benar telanjang ya, karena kita menggunakan chart menggunakan candlestick. Candlestick itu pun sudah termasuk dengan sebuah analisa ya. Jadi kalau kita ambil garis low yang terbaru itu ada di level ini, biar kita pas harganya, kita cek low-nya yang kemarin ya. Ini potensinya masih terus akan ke break ya, 3160 ya. Itu sangat riskan ya, walaupun nanti kita coba pakai Fibonacci, kita bisa mengecek ya, sebenarnya benar gak sih bahwa GU itu sudah terkoreksi ya. Kita lihat sesuai dengan video Orson Official kemarin. Nih, kita lihat pada saat dia di high, tampil low-nya di sini. Oke, kita perbesar ya. Oke, biar sama-sama melihat bahwa jika kita ambil garis high di tanggal 26 Oktober ya di 1.3829 dan harga itu membuat sebuah low ya, kita ambil low-nya itu di sini. Oke, kita ambil garisnya di low di sini, yaitu di tanggal berapa? Di tanggal 5 November ya. Low-nya di 1.3424. Lihat, ini di 38,2 ya. Oke, ini 38,2. Tersentuh kan? Ini tersentuh ya di candle ini. Candle 9 Novembernya terkoreksi. Sebenarnya kalau kita mau ambil garis pendeknya, semua GBP yang bergerak trend turun ke bawah, trending turun ke bawah atau biris, itu semua terkoreksi di 38,2. Oke, sekarang kita ubah high-nya, karena ini sudah kita nggak bisa jadi patokan lagi high-nya. Kita untuk mau melihat, kita ambil high-nya yang di sini yang setelah dikoreksi. Oke, kita mencari low-nya di mana? Low-nya yang di sini yang paling terendah. Yang kita lihat di sini eng ya, bahwa low-nya 38,2% tersentuh juga ya. High tanggal 9 November dan low tanggal 12 November ya, tersentuh 38,2%-nya yaitu di tanggal 16 November. Ini 38,2-nya. Oke, ambil lagi yang mana? Oke, kita ambil lagi yang high yang di sini. Oke, kita ambil yang high yang di sini. Oke, tarik garis, kita ambil low-nya yang tanggal 30 November ya. Oke, kita kalau ngambil low-nya tanggal 30 November bukan berarti kita harus melihat di tanggal 30 November ternyata dikoreksi. Kita ambil aja yang setelahnya, tanggal 1 atau tanggal 2-nya. Lihat, 38,2%-nya di 3315 tersentuh kan? Sebenarnya sudah bergerak ya turun ke bawah. Ya, bergerak ke bawah itu pun dia sudah patuhi dengan koreksinya 38,2%. Itulah keindahan di mata uang GU. Pound sterling ya kan, pound sterling DQ ya,
dulu ya. Nah, terus bagaimana untuk yang sekarang ya? Kalau kita mau ngambil yang sekarang, nih patokannya seperti apa? Patokannya kita ambil adalah high yang di sini. Oke, kita ambil aja garis kecilnya, high yang di sini. Oke, high yang di sini. Oke, dengan low-nya yang terbaru. Ya, low-nya yang terbaru. Ya, low-nya yang di sini. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita lihat bahwa low yang di tanggal 8 Desember itu sudah bergerak sentuh di angka 23,6%-nya ya. Sini sudah tercapai dan targetnya hanya mentok sampai di 38,2%. Itu di 1.3327. Jika hari ini mau melakukan posisi buy, target limitnya adalah 38,2. Kita lihat apakah kita ambil dulu garis horizontalnya biar terlihat di level berapa, 38,2%-nya. Oke ya, jadi kalau kita udah ngambil analisa pada saat harga bergerak turun ke bawah, close price-nya pun sudah membuat koreksi memasukin 23,6%. Di berapa angka 23,6%-nya? Kita ambil lagi garis horizontal itu di sini ya, tipis sekali, targetnya hanya 20 poin. Nah, ini sebenarnya kita harus juga belajar bahwa sebuah analisa Fibonacci itu bukan tidak bisa ya, kurang ideal untuk mengambil range itu kurang dari 250 pip ya, sangat kurang. Jadi kalau kita ambil low-nya 3160 dan high-nya di 1 poin ya, ini low-nya ya 3160 dan high-nya itu di 1.3333, itu kan tidak ada sampai 250 poin, ini kan kurang ideal. Makanya targetnya pun dari 23,6 untuk diambil posisi buy, targetnya hanya 25 pip, kecil. Ada yang bilang ya gede kalau masuk lot gede ya, tapi kita kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita bertransaksi dan menganalisa untuk mencari sebuah koreksi. Yang paling terbaik adalah pada saat tren lagi turun yang ngambil posisi sell. Pertanyaan misalnya di mana ya sell yang paling terbaik ya, kalau dikoreksi 38,2 di sinilah kita ngambil posisi sell ya kan. Oke, itu yang kita lihat dari trendline yang kecilnya. Berarti kita sudah tahu ya. Kita lihat bisa jadi jika ini dengan range yang sempit ini ternyata harga tidak mencoba untuk menyentuh 3227, berarti kita bisa bilang bahwa saat ini GU untuk dengan range kecil tidak bisa memenuhi janjinya untuk selalu koreksi di 38,2%. Kita ambil garis yang panjangnya untuk GBP ya, ambil lagi. Oke, kita tarik garis di sini. Inilah target terbesarnya GBP untuk koreksi di 38,2%. Target jika dia akan terus turun dengan syarat tidak ada lagi break low yang di kemarin di 1.3160, maka targetnya pada saat koreksi masuk di 23,6%, 3314, maka dia akan mencoba memenuhi untuk masuk 3409. Setelah itu dia boleh lanjutkan lagi turun ke bawah dengan syarat low-nya tidak di break. Tapi melihat pola candlenya yang trendline turun seperti ini ya, ini akan sulit ya, akan sulit sekali dia untuk coba koreksi ke atas. Kenapa? Karena harga close-nya nih, lihat nih harga close-nya di kemarin di 1.300 ini kan sebenarnya sebuah bahu ya. Seandainya bahu ini nggak di break ya, dia lanjut ke atas, potensi untuk lihat ada sebuah spike kecil ya, itu ada kecenderungan untuk koreksi. Tapi melihat dia break low close-nya dan kecenderungan dari polanya candle, dia akan lanjut lagi break low. Ini berbahaya untuk beberapa robot-robot trading yang menggunakan Marti atau yang menggunakan pola averaging, maka kecenderungannya akan banyak yang MC ya. Itu yang berbahaya dari sebuah mata uang ya. Makanya Ocean Official Trading fokus ke gold ya, AKXAU ya, dan kita mencari sebuah spread yang kecil ya, dimana marginnya juga harus kecil karena untuk sesuai dengan sistem tradingnya Ocean Official ya. Untuk saat ini
seperti ini analisanya GBP/USD ya. Kita alert, sebenarnya yang paling baik adalah wait and see untuk mengambil posisi buy. Jika mau melakukan posisi sell, pending order bisa di 3227 ya, sell. Dan alert untuk mengharapkan sebuah koreksi harga naik ke atas, bisa saja, dimana harga memang bisa naik ke atas atau ke bawah. Yang paling terpenting kita tidak mengetahui bahwa kapan harga itu low-nya yang terendah atau harga itu high yang tertinggi. Kita tidak akan pernah tahu kapan dia berhenti untuk mencoba koreksi ya. Karena sudah ada yang tahu seperti itu, udah sebuah indikator atau sebuah sistem holy grail ya. Tidak akan pernah ada lagi yang loss, tinggal hajar aja lot besar, tahu saat ini harga akan berhenti untuk trendingnya, tiba untuk melakukan koreksi. Wah, itu dahsyat banget ya ilmunya itu ya. Biasanya ilmu itu sebenarnya menggunakan Elliott wave, tetap juga namanya juga analisa. Observasinya Ocean Official mengatakan bahwa itu masih 50-50. Pun kalau sebuah analisa teknikal itu mentoknya di level 60-40 ya, 60% benar, 40% salah. 40% ini cuma jangankan 40%, 10% atau 1% aja kesalahan aja bisa membuat MC kalau Anda terlalu percaya diri dengan analisa teknikal tersebut ya. Oke, tetap semangat dalam trading. Selamat pagi.